Banyak cara yang ditawarkan atau jalan untuk seseorang bisa memiliki kedewasaan rohani atau kematangan di dalam dia mengikut Kristus. Tetapi ada satu hal yang mana mungkin tidak dipikirkan atau mungkin jarang dipikirkan oleh banyak orang mengenai bagaimana kita mengalami atau mencapai kematangan dalam kerohanian kita mengiring Kristus. Apa itu? Yaitu bagaimana kita memiliki komunitas atau gereja atau siapa pendeta yang kita ikuti merupakan faktor penting kita mencapai sebuah kematangan atau kedewasaan dalam rohani. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 14 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul atau maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi atau menyempurnakan, perfecting orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau kita perhatikan, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar-pengajar, tempatnya ada di mana? Ada di rumah Tuhan atau di gereja. Mereka dianugerahkan oleh Allah kepada gerejanya untuk memperlengkapi atau perfecting orang-orang kudus supaya mereka bisa melayani, mereka dewasa, mereka penuh, dan mereka tidak memiliki kerohanian anak-anak. Jadi bisa disimpulkan bahwa kematangan iman kita, kedewasaan kerohanian kita di dalam Kristus tidak bisa dipisahkan dari siapa pemimpin rohani kita dan di mana gereja yang saudara pilih untuk beribadah. Kasarnya, pendetamu siapa, gerejamu siapa, ternyata mempengaruhi seberapa engkau dewasa rohani. Jika seseorang tidak memiliki kedewasaan rohani, bisa jadi engkau salah memilih gereja, atau bisa jadi kesalahan ada dalam pemimpinmu. Mungkin Anda mencari gereja yang terus mencari nubuatan, mencari gereja atau hamba Tuhan yang terus membicarakan mengenai berkat dan lain-lain, maka di sanalah engkau akan berada dalam kerohanian. Tetapi ada satu hal yang mana membuat kita memiliki kedewasaan penuh dalam pemilihan hamba Tuhan maupun gereja, yaitu apa? Pada saat kita merasa atau sadar bahwa pemimpin rohanimu dan gerejamu adalah anugerah Tuhan yang telah dianugerahkan kepadamu. Mari pada hari ini kita melihat itu sebagai anugerah Tuhan. Sebuah pertanyaan besar bagi kita, apa kriteria gerejamu, apa kriteria hamba Tuhan yang engkau ikuti untuk memperlengkapi Anda sebagai anugerah Tuhan? Apa kriterianya? Oh, gerejanya yang parkirnya gampang misalnya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerohanian kita. Sehingga kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Pilihlah gereja dan pendeta yang memberitakan dan membawa jemaat kepada kematangan rohani yang ditandai dengan salib Kristus, Injil Kristus sebagai pemberitaan utama, sebagai pusat dalam kehidupan bergereja. Dan saya berdoa kita memiliki kedewasaan di dalam rohani. Bagaimana kita melihatnya pada saat kita doa kita tidak hanya berfokus pada diri kita, berkat kita seperti kita anak-anak dahulu. Tapi mari kita dewasa dan terus melihat kepada salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati.